Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan jins Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di Majelis dia ganggu istri orang. Berarti Anda juga Nusron Wahid membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW Nusron Wahid jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW dari Allah dan Rasulullah tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kata-kata menarik dikeluarkan oleh the big boss ya, Imaduddin Wesewesewes bin La'ahad. Ini ada pernyataan yang mengomentari siapa ya? Pak Nusron Wahid kalau tidak salah. Pak Nusron Wahid ini sendiri ya begitu keadaannya ya. Cuman beliau itu kira-kiranya membela nasabah alwi begitu. Nah, Imad ini sang manatikoh ya, karena Imad itu kan katanya mujaddid. Abad ini mengatakan begini, jika membenarkan juz'i maka Anda membenarkan kulli. Jadi ini mengeluarkan kaidah ya, yang seolah-olah ini adalah kaidah mantiqiyah untuk menyalahkan pernyataannya Pak Nusron Wahid. Dengan lawazim dia katakan seperti ini. Jadi apabila Anda, ini saya atas kira-kira ya, apabila Anda, Pak Nusron, membenarkan Ba'alwi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW hanya karena Anda bertemu dengan Ba'alwi yang baik, maka Anda pun sudah membenarkan Ba'alwi yang buruk. Kemudian Imad itu ngucapin contoh-contohnya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan suatu dosa besar yang akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Begitu. Itu kata si Imad tuh. Jadi kita teliti dulu ya, ini apakah perkataan ilmiah sebagaimana biasanya digembar-gemborkan sama Imad, atau ini hanyalah kengawuran dalam bentuk yang lain. Ini udah coba-coba masuk ranah saya ini, mantik itu udah ranah saya. Jadi begini sekali lagi ya, saya tantangin Imad nih. Satu, buktikan bahwa dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini mah kalau ngobrol bab ini besok diiyain debat, ayo. Ini mah jangankan sama Imad, sama semua pendukungnya. Ini tantangan saya untuk semua pendukungnya, mau itu Jazuli, mau itu Ahong, mau itulah siapa aja lah, sebutin ya, anak-anaknya Dajjal itu. Tantangan saya kepada kalian, buktikan kalian itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urusan nasab nantilah. Kalau kalian itu sudah bisa membuktikan diri kalian itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan keasyairohan dan kematuridiahan. Saya diam masalah nasab itu ya. Mau ikut-ikut gak apa-apa saya malah sama si Kimad. Naudzubillah min dzalik, cuman Gak ikut malah. Cuman apa? Cuman saya diam lah gitu. Berarti ini urusannya khilaf Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Saya mau itu aja. Nah, kalau sama si Kimad nih ya, buktikan kamu itu ahli mantik. Ya, gak bakalan orang kayak gini ahli mantik, muntak-mantik, gak bakalan, dan gak bakalan digubris omongan saya itu. Tahulah, biarin. Ini mah cuma ngobrol aja ya. Lanjut. Jadi begini, Imad ini ya, gimana ya susunan. Jadi kalau kias itu kiasnya yang mana nih Imad ini? Apa dia itu yang hamliyah ya? Apa itu dia itu kiasnya yang yaktironi
apa dia itu yang istisnai begitu. Saya nggak jelas juga nyusunnya ini mana muqaddimah sugro mana muqaddimah kubronya. Cuman kalau misalkan kita mau husnuzon lah ya, Imad ini ngerti mantik. Jadi tatkala dia itu mengeluarkan kaidah, jika membenarkan juz'un maka Anda membenarkan kullun. Ini sebetulnya kaidah apa? Nah, supaya kita bisa mengambil faidah minimalnya dari video ini. Meskipun nggak bisa ngambil faidah dari omongannya si Kimad itu. Jadi apabila membenarkan juz'un maka membenarkan kullun, ini harus dilihat dulu. Kulli juz'i ini ada dua hubungannya, ada kulli juz'i hakiki, ada kulli juz'i idhofi. Jadi kulli juz'i hakiki itu adalah sifat bagi lafaz. Apabila suatu lafaz ini dia di dalam nafsu tasawur mafhumnya, dia itu memungkinkan untuk mustarok, untuk istirok pada banyak sekali perkara, bainal kathirin, maka itu disebut kulli yang hakiki. Apabila dia memungkinkan untuk istirok. Apabila tidak memungkinkan untuk syarikah, untuk syirkah, untuk istirok di antara kathirin, di antara banyak perkara, maka dia disebut sebagai juz'i. Contoh lafad kulli itu insan, contoh lafad juz'i itu zaidun. Dalam keadaan zaidun itu sebagai isim alam, ya, yaitu berarti apa? Berarti insan ma'at tasyakhusat. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ngobrol ke situ, apabila kita membenarkan juz'i maka kita membenarkan kulli, bego itu mah yang mana? Nggak ada kaidah seperti itu, ya. Kalau itu dimaknai kulli hakiki dan juz'i hakiki. Kemudian pembagian kulli juz'i juga bisa dilihat dari apa? Dari kulli juz'i idhofi. Jadi ada kulli idhofi, ada juz'i idhofi. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan lafaz, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ada persambungan antara insan dan hayawan, maka kita lihat insan ini adalah juz'un minal hayawan, dan hayawan ini adalah kul dari insan dalam pengertian umum khusus mutlak. Jadi hubungan dua perkara tatkala dia itu umum khusus mutlakon, maka kita bisa menyebutkan yang satu itu kulli, yang satu itu juz'i. Ada juga itu kepada pembagian nanti, ya, kepada pembagian apa? Kul kepada ajanya, kemudian kulli kepada juz'iyatnya. Itu pun ada pembagian seperti itu. Cuman kalau yang diomongin sama Kimad ini sepertinya itu termasuk kepada yang kulli terhadap juz'iyatnya atau kulli idhofi dengan juz'un idhofi. Nah, itu sepertinya yang diomongin Kimad. Apa maksudnya? Gini maksudnya itu, ya, biar cepat. Kalau kita melihat hubungan antara polisi dengan PNS, ini umum khusus, ya. Berarti setiap polisi adalah PNS, tapi tidak setiap PNS adalah polisi. Apabila kamu mengatakan bahwa Zaid ini adalah polisi, maka secara otomatis kamu mengatakan Zaid itu PNS. Gak bisa kamu bilang itu Zaid adalah polisi tapi dia bukan PNS, gak bisa. Kenapa? Karena idza wujidal juz'u maka wujidal kullu. Apabila juz'un itu ditemukan, maka kullu ditemukan. Apabila polisi ditemukan, maka jelas PNS ditemukan tuh. Ya, apabila manusia ditemukan, maka hewan ditemukan. Apabila isim ditemukan, maka kalimah ditemukan. Nggak mungkin kamu nyebutin bahwa baitun itu adalah isim, tapi dia bukan kalimah, nggak mungkin. Kenapa? Karena idza wujidal juz'u wujidal kullu. Nah, itu yang dimaksud, ya. Apabila yang dimaksudnya ini adalah kulli juz'i dalam pengertian idhofi atau dalam pengertian kulli kepada juz'iyatnya. Nah, kemudian menukil ini berarti kan semuanya itu nanti ada qodiyah ada qodiyah mahfiyahnya, ya. Ya, qodiyah mahfiyah itu berarti sesuatu yang sudah embedded lah, sudah tersimpan dalam diri kita, sudah ditancapkan begitu, yang mana apabila dia itu benar atau minimalnya musalamat, maka akan melahirkan kepada qodiyah juz'iyahnya. Nah, jadi nanti kita akan melihat bahwa kalau misalkan, ya, idza wujidal juz'u wujidal kullu, ini dia benar atau dalam pengertian bahwa dia itu musalamat, kita setuju bahwa itu adalah proposisi yang benar, maka tatkala kita mengatakan Zaid itu adalah polisi tapi dia bukan PNS, maka itu sudah bertentangan dengan kaidah yang umum tadi. Berarti terjadi kontradiksi di dalam cara berpikirnya. Kamu itu gimana? Katanya membenarkan idza wujidal juz'u wujidal kullu, sedangkan kamu mengatakan Zaid itu polisi tapi polisinya bukan PNS.
Ya, sedangkan hubungan antara polisi dan PNS ini kuli dan juz'i. Kamu itu gimana? Kamu sudah kontradiktif. Ayo yang benar nih, mau yang ini benar apa yang itu salah begitu. Nah, itulah harus konsisten ya, karena kontradiksi di dalam berpikir itu kalaupun tidak menunjukkan kepada salahnya perkara yang kontradiktif itu, kalau tidak bisa ngambil ke situ, itu sudah menunjukkan orang itu tidak memiliki kapasitas untuk berpikir. Nah, sekarang kita lihat nih, yang tidak punya kapasitas untuk berpikir itu siapa? Apa Imad, apa Panusron begitu ya. Jadi karena Panusron Wahid ini mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, mungkin dengan alasan bahwa beliau itu melihat Ba'alwi yang baik-baik. Jadi Ba'alwi yang baik adalah cucunya Rasulullah SAW. Maka tidak bisa kita mengatakan Ba'alwi yang tidak baik bukan cucunya Rasulullah SAW, bukan. Karena apabila wujidal juz'u yaitu wujidal Ba'alwi, maka wujidal kulli yaitu dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi karena apa? Karena hubungan antara Ba'alwi dengan dzurriyyah Rasulullah SAW ini hubungannya umum khusus mutlak. Setiap Ba'alwi atas kira-kiranya, atas kita musalamah saja dulu begitu ya sama Kimad. Karena kan Kimad ini ngomongnya musalamah nih. Apabila Ba'alwi ini seluruh Ba'alwi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, tapi tidak seluruh dzurriyyah Rasulullah SAW adalah Ba'alwi, ada yang lain begitu. Nah, berarti hubungan antara Ba'alwi dengan dzurriyyah Rasul itu adalah hubungan umum khusus mutlakon. Maka apabila misalkan kita melihat bahwa A ya ini Ba'alwi karena dia itu orang baik, maka kita harus mengatakan bahwa A ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pun kita tidak bisa menafikan seseorang ini, B misalkan ya, yang mana B ini adalah orang yang jahat, tapi kebetulan dia itu Ba'alwi, kita ini tidak bisa menafikan keadaannya sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Jadi dia tetap dzurriyyahnya Rasulullah SAW karena wujida fihil Ba'alwi, maka wujida fihi dzurriyyatu Rasulillah SAW. Dan untuk Imad itu problematik. Kenapa? Karena untuk Imad itu yang namanya cucu Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh berdosa begitu. Buat si Imad mah nggak boleh punya hakul adami, nggak boleh dosa sama orang, nggak boleh dosa sama Allah. Itu harus suci sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pikirannya siapa? Si Kimad. Padahal siapa juga yang ngomong kayak gitu ya? Mau jadi Syiah apa si Kimad ini? Nah, jadi karena ada makhfi ya, ada muqaddimah yang makhfiyah di dalam pikirannya. Ada muqaddimah yang tersembunyi, yaitu apa? Cucu Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh berdosa. Maka dia membenturkan dua kaidah ini. Apabila Ba'alwi ini buruk, maka dia adalah turunan Nabi Muhammad SAW, tetapi keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh buruk. Nah, akhirnya yang ini marjuh oleh yang ini, oleh tidak boleh buruk. Makanya Ba'alwi yang buruk ini bukan keturunannya Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, ini nanti gimana dengan yang Ba'alwi yang baiknya nih? Ini kan harusnya dipikirin sama si Kimad itu. Kenapa? Karena kamu tatkala membatalkan juz'i, kamu belum tentu membatalkan kulli. Begitu. Jadi kalau misalkan ini, apakah ini isim? Bukan. Tatkala kamu mengatakan ini bukan isim, belum tentu itu bukan kalimah. Karena itu bisa jadi sesuatu yang lain, yaitu huruf dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu adalah kalimah. Begitu. Jadi kalau kamu itu menafikan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena perbuatan mereka yang buruk-buruk, ya itu kan berarti yang buruknya aja atas usul kamu begitu ya. Itu kan yang buruknya aja, yang baiknya kan enggak berarti. Ya gimana kamu membatalkan yang buruk ini, kamu enggak membatalkan yang baiknya? Terus dari mana kamu bisa membatalkan yang baik? Gara-gara perbuatan yang buruk kepada seluruh Ba'alwinya. Ya, ini kan cacat dalam berpikir. Begitu. Nah, sebetulnya masih panjang yang mau saya bicarakan begitu ya. Ini nanti kalau penjelasannya kurang dipaham, komen di bawah supaya saya bisa menjelaskan mantik dengan kaidah-kaidahnya lebih rapi lagi, biar nanti saya tuliskan dengan penjelasannya insyaallah ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Imad tidak memahami apa yang dia omongkan. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.